Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kegiatan ekonomi dan perilaku ekonomi. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka Wulandari sebagai moderator. Ada April Diana Putri, Azhar Arifah, Fitria Sapitri, Rahma Mulia, dan Talita Rizda Citra Mutiara. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Pabrik yang menghasilkan produk menjalankan kegiatan produksi. Pihak yang mengirimkan produk ke pedagang-pedagang lain menjalankan kegiatan distribusi. Sementara itu, pihak yang membeli produk menjalankan kegiatan konsumsi. 1. Produksi. Produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa agar dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Pihak yang melakukan kegiatan produksi tersebut dengan produsen. Untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut, proses produksi mengombinasikan sebagai sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi tersebut dikelompokkan dalam 4 faktor produksi, yaitu sebagai sumber daya alam atau bahan baku, sumber daya manusia atau tenaga kerja, sumber daya modal, dan kewirausahaan. Berikutnya ada distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan produksi dari produsen kepada konsumen. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Cakupan kegiatan distribusi adalah sebagai berikut: pembelian, pemilihan dan pengelompokan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan. Dalam kegiatan distribusi dikenal adanya sistem distribusi. Sistem distribusi adalah cara yang digunakan distributor untuk menyalurkan barang kepada konsumen. Secara garis besar ada 3 sistem distribusi yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut. Ada sistem distribusi langsung, sistem distribusi semi langsung, sistem distribusi tidak langsung. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai guna barang atau jasa yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Pihak yang melakukan kegiatan adalah memakan nasi, minum teh, dan mencuci baju dengan deterjen. Barang-barang seperti nasi, teh, dan deterjen akan habis nilai gunanya jika dikonsumsi. Jika konsumen ingin mengonsumsi lagi, barang-barang tersebut juga harus diproduksi kembali. Kegiatan konsumsi dipengaruhi berbagai faktor yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. A. Faktor ekonomi yang mengaruhi konsumsi adalah tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, ketersediaan barang dan jasa. Faktor non-ekonomi yang mengaruhi konsumsi adalah jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, dan lingkungan sosial. Pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi ada para pelaku ekonomi yang terlibat. Para pelaku ekonomi tersebut dikelompokkan menjadi rumah tangga keluarga atau RTK, rumah tangga produsen atau perusahaan RTP, dan rumah tangga negara atau pemerintah. Berikut kegiatan para pelaku ekonomi. 1. Rumah tangga keluarga (RTK). Kegiatan utama rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi adalah konsumsi. Oleh karena itu, rumah tangga ini disebut juga rumah tangga konsumen. Namun, rumah tangga keluarga juga dapat berperan sebagai produsen dan distributor. Contohnya, ibu Anda membuat kue dan berperan sebagai produsen. Sementara itu, Anda akan berperan sebagai distributor dengan menjual kue tersebut di sekolah. Selain itu, rumah tangga keluarga juga berperan sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Rumah tangga produsen atau RTP. Rumah tangga produsen atau perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan produksi untuk memperoleh keuntungan. Jadi, kegiatan utama RTP adalah memproduksi barang dan jasa. Rumah tangga produsen memiliki hubungan yang erat dengan rumah tangga keluarga. Hubungan antara rumah tangga produsen dan rumah tangga keluarga digambarkan sebagai berikut. Pada pasar faktor produksi alur 1, rumah tangga produsen berperan sebagai konsumen dari rumah tangga keluarga. Dalam hal ini, faktor produksi akan mengalir dari rumah tangga keluarga ke rumah tangga perusahaan. Selanjutnya, rumah tangga keluarga akan menerima pendapatan dari rumah tangga produsen atau alur 2.
Setelah menerima faktor produksi, rumah tangga produsen akan mengolahnya menjadi barang dan jasa yang akan dijual kepada rumah tangga produsen. Rumah tangga keluarga atau alur 3. Berikutnya, rumah tangga keluarga akan menggunakan pendapatan yang mereka terima untuk membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen atau alur 4. Kegiatan utama pemerintah dalam perekonomian adalah mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pemerintah berwenang membuat berbagai kebijakan ekonomi. Contohnya adalah kegiatan upah minimum regional atau harga eceran tertinggi atau HET dan penetapan tinggi suku bunga. Selain itu, pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi dan produksi yang berkaitan dengan tugas administratif dan tanggung jawab mereka dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh kegiatan konsumsi pemerintah adalah belanja pegawai dan contoh kegiatan produksi pemerintah adalah membangun sarana dan prasarana umum seperti jembatan, sekolah atau jalan raya dan puskesmas. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.